5 pesan Islam yang bikin kuat saat hidup lagi berat. Bagi kamu yang saat ini sedang masalah, dengarkan 5 pesan ini. Dan nomor 5, insya Allah mudah-mudahan menjadi solusi bagi kamu. Sahabat sekalian, karena memang setiap hati kita itu butuh diingatkan bahwa Allah itu selalu ada. Dan ketika kita masalah itu datang kepada diri kita, ya terkadang hidup kita itu terasa berat, langkah kita terasa lambat, dan kita pun juga akhirnya tidak produktif. Yang ada adalah masalah itu semakin bertambah dalam kehidupan kita. Namun ingatlah sahabat sekalian, di balik segala ujian itu selalu ada pelajaran dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Memang ketika masalah itu datang kepada kita, kita tuh berat sekali. Dan bagaimana caranya, dan mungkin solusi dari 5 ini, 5 pesan ini menjadi solusi yang terbaik ketika kita menghadapi masalah. Yang pertama adalah ingatlah Allah itu tidak pernah meninggalkanmu. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan apabila hambaku bertanya kepadaku tentang aku, maka sesungguhnya aku itu dekat. Wa idza salaka ibadi fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jadi Allah itu sangat dekat. Ingat, Allah itu tidak pernah meninggalkan kita. Maka tenanglah, Allah lebih dekat dari yang kau bayangkan. Saat semua terasa gelap, pandanglah langit. Allah mendengarmu, Allah melihatmu, bahkan ketika engkau hanya menangis dalam diam. Jadi ketika kita mengadukan masalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sendirian, ingatlah Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah mendengar seluruh keluh kesah yang engkau sampaikan, dan pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab doa-doa kita. Yang kedua, sahabat sekalian, sabar. Kalau kita tinggal masalah, itu sabar. Karena sabar itu adalah kekuatan jiwa. Ingat, Allah Subhanahu wa taala itu adalah bersama orang yang sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Sabar itu bukan tanda lemah, tapi kekuatan yang Allah muliakan. Kalau tangisanmu tidak akan sia-sia, dan setiap luka, Allah akan balas dengan cahaya. Kalau kita ada masalah, ingatlah, itu mungkin menjadi penggugur dari dosa-dosa kita. Maka sabar, insya Allah menjadi bagian daripada kekuatan jiwa kita. Yang ketiga, ketika kita menerima masalah itu, sahabat sekalian, terimalah takdir itu dengan ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala ingatkan, boleh jadi yang kamu benci sesuatu, mungkin masalah ini benci sekali, yang kita benci, kita tidak terima, tidak kita sukai, padahal itu baik bagimu. Masya Allah, luar biasa kan ya? Jadi takdir Allah itu tidak pernah salah. Mungkin sekarang terasa pahit masalah yang kita hadapi, tapi kelak, ya kamu akan paham, inilah yang terbaik untukmu. Masya Allah. Jadi terimalah takdir itu dengan ikhlas. Yang keempat, yaitu adalah zikir. Zikir itu adalah adalah obat hati. Jadi saat kita menghadapi masalah, ingatlah terus berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah hati kita akan menjadi tentram. Jadi hanya mengingat Allah lah, hati itu akan menjadi tentram. Saat hati gelisah, teruslah kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Zikir adalah pelukan lembut untuk jiwa yang sedang lelah, yang sedang lemah. Ingat, Allah selalu menyambut siapapun yang kembali kepadanya. Yang kelima, yang terakhir, Masya Allah, ingatlah bahwa akan ada kemudahan setelah kesulitan. Jadi setelah masalah yang kita hadapi, ingatlah pasti ada kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala memberikan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti akan ada kemudahan. Yakinlah, ini hanya sementara, masalah yang kita hadapi ini sementara saja. Dan Allah tidak akan membiarkan malam terlalu lama tanpa menghadirkan fajar. Begitupun juga masalah yang kita hadapi itu tidak akan lama, pasti akan ada selesai. Pasti akan ada. Ya, sahabat sekalian, bersabarlah, tetaplah berdoa, dan jangan merasa sendirian. Ingat, Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Setiap masalah adalah jalan menuju kedewasaan dan keberkahan. Yakinlah, insya Allah itu menunjukkan bahwasanya kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ketika ada masalah yang kita hadapi. Terima kasih, semoga bermanfaat.